Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, perkenankan kami Majelis Jemaat GKJ Wirungkut menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, KPT, Katekisasi Madya dan Remaja, itu setiap Sabtu jam 17, tempat di lantai 2. Yang kedua, Katekisasi Sidi angkatan 2022 sampai 2023, setiap Rabu pukul 18.30, tempat ruang balita. Kemudian Sekolah Alkitab Warga, hari Rabu tanggal 1 Februari pukul 19. Topik Teologi Publik. Pembicara Pendeta Hardian Triasmoro Adi. Tempat daring Zoom, pakai Zoom Bapak Ibu. Kemudian dari KPK, dari Gakes, pemeriksaan atau pemberian vitamin bagi warga, yaitu hari ini, hari Minggu, setelah ibadah Minggu pukul 6 pagi sampai jam 10.30, tempat di Pendopo GKJ Wirungkut. Yang terakhir, KPPL renovasi Geraha Kinasih, masih membutuhkan partisipasi dari Bapak dan Ibu warga jemaat untuk merenovasi agar Geraha Kinasih dapat kembali dipakai untuk pelayanan bersama. Untuk itu, gereja membuka kesempatan bagi warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam perenovasian ini melalui penyetoran dana ke Bank Mandiri nomor rekening terlampir dengan kode transfer 33 di belakang angka persembahan. Sebelum kita memulai ibadah, apakah ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Rungkut? Jika ada, kami mohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk informasi lengkap yang berkaitan dengan gereja, terdapat di Warta Jemaat cetak maupun Warta digital. Umat yang terkasih, pelayan ibadah pada hari ini adalah Saudara Fikar Otniel Faranu. Mari kita persiapkan hati untuk memasuki ibadah, saat teduh bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada bulan penciptaan ini, kita hayati tugas dan panggilan manusia untuk terus menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari KJ 60, bait 1, 2, dan 7. Hai makhluk alam semesta. Hai
Bapak Ibu umat yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk ke dalam panggilan beribadah. Ibadah Minggu saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu umat yang terkasih, tema liturgis pada saat ini adalah GKJW terlibat mewujudkan keadilan ciptaan. Dan tema khotbah pada hari ini, berlakulah adil terhadap sesama ciptaan. Tuhan mengharapkan kita bertindak adil kepada semua ciptaan tanpa terkecuali. Janganlah serakah terhadap ciptaan Tuhan yang menjadikan ciptaan Tuhan kemudian tereksploitasi dan dirugikan hingga mengalami kerusakan yang hebat. Mari bersama-sama kita angkat pujian dari NKB 214, bait yang pertama sampai dengan keempat. Bapak Ibu umat yang terkasih, kehidupan alam semesta tidak bisa lepas dari peran kita sebagai manusia. Namun terkadang manusia tidak menyadari bahwa perannya ini kemudian berdampak bagi alam semesta. Air, tanah, pohon dieksploitasi. Sumber daya alam kemudian dikeruk atas nama pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam menata dan mengelola alam, manusia sering luput memperhitungkan kelestariannya. Tentu hal tersebut merupakan kelengahan dan ketidakpedulian kita dengan bumi di mana tempat kita hidup. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala kesalahan kita, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Terlebih dalam 1 minggu ke belakang, kita tidak hanya seringkali abai terhadap alam, namun kita juga seringkali abai terhadap sesama kita manusia.
Mari kita melakukan pengakuan dosa. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Sang Maha Pencipta, kamilah ciptaan-Mu, kamilah anak-anak-Mu. Inilah Tuhan pengakuan, kesadaran dari dosa yang sudah kami perbuat. Kami mohon ampun, biarlah Engkau sudi untuk terus memberi pengampunan kepada kami. Seringkali kami abai terhadap alam. Seringkali kami abai terhadap sesama kami. Bahkan seringkali kami juga abai terhadap Engkau. Kami sadar kami adalah ciptaan-Mu yang penuh dosa dan tak layak. Tapi kami yakin Kau adalah Tuhan Sang Maha Pengampun. Amin. Bapak Ibu umat yang terkasih, Tuhan adalah Sang Maha Pengampun. Dituliskan pada kitab Yesaya 57 ayat yang ke-16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Kembali akan saya bacakan berita anugerah dari Tuhan Sang Maha Pengampun dari kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Mari bersama-sama kita menanggapi berita anugerah dengan mengangkat pujian dari NKB 190 bait yang pertama sampai dengan ketiga. Haleluya.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari 3 bacaan, yaitu yang pertama Yesaya pasal 9, yang kedua 1 Korintus 1, dan yang terakhir, yang ketiga Matius 4. Silakan dipersiapkan. Dan sebelum kita membaca firman ini, mari kita menyerahkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bertelut di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, boleh saat ini kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan, Roh-Mu sendiri curahkan pada umat-Mu yang saat ini akan membaca, mendengarkan, dan merenung-renungkan apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, sehingga boleh umat-Mu ini mendengarkan dengan seksama dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saat ini ya Tuhan, boleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikannya bukan semata-mata karena hamba-Mu ini, namun hanya kehendak-Mu sendiri yang jadi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca untuk bacaan yang pertama dari Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan keempat, yang demikian firman-Nya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dari gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Bapak Ibu, bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kami ulangi, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Yang demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga
Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Inilah permulaan Injil Kristus. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan 22. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita bersama-sama merefleksikan bacaan kita pada pagi hari ini,
saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menyapa samping, kanan, kiri, depan, belakang dengan senyuman yang ramah. Walaupun tidak lepas masker, setidaknya binar matanya menunjukkan keramahan. Ya, Bapak Ibu umat yang terkasih, pada renungan yang sudah tertulis di warta, saya memberi judul hospitalitas. Kemudian ketika saya membaca bacaan Injil kita, saya kemudian justru yang terlintas di pikiran saya itu hospitalitas. Pada saat menyerahkan bacaan untuk warta, saya sempat ditanya oleh orang sekretariat, salah satu orang di sekretariat, Mas, apa sih hospitalitas? Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mendengar hospitalitas. Ketika saya mencari pada internet pun, sedikit sumber yang bisa menjelaskan definisi dari kata hospitalitas. Namun ada salah satu sumber yang kemudian saya kutip. Jadi kata hospitalitas itu diambil dari kata hospes, bahasa Latin yang artinya tamu. Nah, kata hospitalitas ini kemudian seringkali saya dengar berkaitan dengan suatu penginapan. Ketika kita berlibur, pergi berlibur, kemudian mencari reviewnya, kita bertanya kepada orang-orang bagaimana pelayanannya, bagaimana kemudian hospitalitas di tempat penginapan tersebut, bagaimana pelayanannya memperlakukan tamu. Dan bahkan pada internet, ketika saya mencari kata hospitalitas, beberapa jurnal yang muncul adalah jurnal pariwisata. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kemudian saya memberi judul hospitalitas? Yang menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama berbicara lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengintip bacaan kita terlebih pada Injil Matius. Pada Matius pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan 22, sebenarnya pada intinya bercerita mengenai pelayanan dan pengajaran Yesus di rumah ibadat di Galilea. Kemudian dituliskan juga pada ayat yang ke-12, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Mengapa kemudian menunggu Yohanes untuk ditangkap, baru Yesus masuk ke Galilea? Ketika saya cari tahu, beberapa penafsir kemudian mengatakan, Yesus ingin menunggu Yohanes membuka jalan. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, barulah Yesus masuk ke Galilea. Jadi Yohanes memberikan pengajaran terlebih dahulu, menyediakan jalan untuk Yesus melakukan pengajaran, baru setelah itu Yesus bisa melakukan karya dan pengajarannya dengan dasar yang sudah dibangun oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya. Nah, yang menarik, Bapak Ibu umat yang terkasih, pada pengajarannya terkhusus di ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pada ayat yang ke-17, ini kemudian juga sebenarnya menunjukkan penggenapan dari kitab Yesaya
yang menjadi bacaan kita yang pertama tadi, terkhusus pada Yesaya 1 ayat yang kedua. Nubuat dari Nabi Yesaya ini dinyatakan oleh karya Yesus. Bapak Ibu umat yang terkasih, pada ayat yang ke-17, saya melihat satu yang menarik. Bagaimana kemudian Yesus itu memandang semua manusia sama. Dalam pengajarannya Yesus menekankan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu ditujukan kepada semua orang. Pengajaran tersebut juga membantu kita, mengingatkan kita untuk melakukan pertobatan. Sebab mengapa? Seringkali saya mengungkapkan bahwa kita manusia, bukan hanya manusia berdosa, tapi kita identik dengan dosa. Kita di mata Tuhan sama, tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada yang kemudian lebih berdosa atau kemudian tidak seberapa berdosa. Memang penilaian dosa yang sering kali dilakukan oleh manusia bersifat relatif. Oh, ini tindakan dosa. Oh, itu tindakan dosa. Tapi bagi Tuhan, semua manusia berdosa. Karena semua manusia berdosa ini kemudian Tuhan turun ke dunia untuk merekonsiliasi hubungan kita yang rusak dengan Allah karena dosa. Tidak hanya pada ayat yang ke-17, di ayat yang ke-19, bagi saya Yesus menunjukkan bahwa ia tidak membeda-bedakan orang sama sekali. Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa kemudian saya memilih ayat ini? Menunjukkan bahwa Yesus tidak memilih siapa-siapa. Ketika Yesus bertemu dengan Simon yang disebut Petrus atau Simon Petrus dan Andreas. Dua orang ini adalah seorang nelayan. Jika kita lihat konteks bacaan kita, seorang nelayan bukan berarti Simon Petrus dan Andreas hobi memancing. Memancing hanya sekedar hobi. Melainkan mencari ikan untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu artinya Simon Petrus dan Andreas bukan orang yang berkelimpahan harta. Simon Petrus dan Andreas bukan orang yang memiliki ladang untuk dikerjakan, memiliki hewan untuk diternak. Tapi kedua orang ini seorang nelayan yang bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa itu nyun sewu, digolongkan sebagai orang miskin. Tapi satu yang menarik, justru Tuhan memilih Simon Petrus dan Andreas. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika sebelumnya menjala ikan dan dianggap hina oleh orang, justru Yesus mengangkat, menjadikan Simon Petrus dan Andreas muridnya. Bersama-sama memberitakan kabar keselamatan. Bapak Ibu umat yang terkasih, disinilah kemudian yang membuat saya menyematkan kata hospitalitas. Tindakan Tuhan memandang semua manusia sama. Bahkan kemudian mengangkat Simon Petrus dan Andreas untuk menjadi muridnya. Bagi saya menjadi pengingat yang luar biasa.
Karena seringkali tanpa kita sadari, kita melihat orang, menerima orang karena latar belakangnya. Bahkan tanpa kita sadari, kita untuk menghormati orang, menghormati sesama kita kemudian juga melihat latar belakangnya. Padahal kita semua manusia berdosa. Namun bagi Tuhan, seberdosa apapun kita, walaupun kita semua sama di mata Tuhan, Tuhan menyatakan karyanya. Tuhan memilih kita satu persatu untuk dapat merasakan karya keselamatan yang nyata. Bagi saya tindakan Tuhan merupakan suatu tindakan nyata hospitalitas. Berbicara mengenai konsep hospitalitas dalam teologi, sebenarnya saya mendapatkan ini ketika saya berkuliah, di mana seorang teolog bernama Amos Yong, ia mencanangkan konsep hospitalitas. Saat ini ia merupakan profesor teologi di Amerika Serikat. Bagi Amos Yong, hospitalitas adalah kerelaan untuk menerima sesama manusia. Bahkan, ini yang menarik Bapak Ibu, menerima sesama manusia, bahkan seorang manusia yang tidak dikenal, kemudian diterima tanpa syarat. Ketika kita baru pertama bertemu dengan orang, tidak usah menerima. Kita bertegur sapa saja mungkin berpikir 2 kali. Nyun sewu, saya pakai bahasa Jawa. Sapa wong iki? Lah apa wong iki? Mungkin pikiran-pikiran itu ada. Tapi justru ketika saya belajar mengenai Amos Yong, menerima sesama manusia, manusia tidak dikenal, tanpa syarat. Bukan hanya kemudian bertegur sapa, salaman, tapi menerima. Amos Yong kemudian menjelaskan bahwa ketika kita menerima orang asing, kita justru kemudian dapat merasakan pertemuan dengan Kristus. Tidak hanya merasakan pertemuan dengan Kristus, kita juga merasakan anugerah Allah yang nyata. Mungkin ini terdengar asing. Bahkan ketika saya belajar mengenai Amos Yong pun menerima orang asing dengan baik. Kemudian merasakan pertemuan dengan Kristus, saya juga bertanya-tanya. Tetapi kemudian ketika saya mencoba belajar, menerima setiap orang yang ada di sekitar saya. Bahkan Yesus juga memberikan teladannya. Ia menerima, bahkan memilih Simon Petrus dan Andreas untuk menjadi muridnya. Itu menjadi suatu hospitalitas yang luar biasa. Di awal tadi saya sempat menyinggung bahwa hospitalitas diambil dari kata yang berarti rumah. Diibaratkan kita sebagai tuan rumah memiliki sikap hospitalitas yang kemudian bisa menjadi sikap yang tepat untuk dapat berlaku adil terhadap seluruh ciptaan. Tidak hanya kemudian
menerima manusia, tetapi juga menjaga alam. Saya kira tidak ada tuan rumah yang mau merusak rumahnya. Alam dan lingkungan di sekitar kita bisa diibaratkan menjadi rumah kita. Dan tegakah kita kemudian merusaknya, merusak rumah kita? Tindakan kita bagi sesama ciptaan, tidak hanya bagi alam namun juga bagi manusia. Bagi saya, kita harus kemudian mengurangi, bahkan jika bisa tidak membeda-bedakan orang. Sebab Tuhan sendiri tidak membedakan kita. Tuhan memandang kita semua sama. Bapak Ibu umat yang terkasih, menutup perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika saya merefleksikan bacaan Injil kita, saya kemudian lahir satu kalimat. Tuhan Yesus sudah memberi teladan dengan menunjukkan bahwa Ia adalah rumah bagi siapa saja. Bahkan Tuhan Yesus juga merupakan tuan rumah yang memiliki sikap hospitalitas bagi siapapun ciptaannya. Pertanyaan reflektif bagi kita semua, siapkah kita untuk memiliki sikap hospitalitas dalam kehidupan sehari-hari? Siapkah kita untuk menerima dan menjaga seluruh ciptaan tanpa terkecuali, untuk bisa mewujudkan keadilan? Amin. Saya teduh bagi Bapak Ibu. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita perbarui iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan duduk. Bapak Ibu umat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami terus mengucap syukur, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami berterima kasih untuk segala karya nyata-Mu dalam kehidupan kami. Untuk alam yang bisa kami kelola,
untuk sesama kami yang bisa membantu kami. Walaupun seringkali kami justru merusaknya. Tuhan, pada kesempatan indah pagi hari ini, izinkan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Lebih-lebih kondisi alam yang semakin mengancam karena ulah serakah sesama kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengizinkan kami untuk terlibat, tidak hanya menjaga, kemudian bisa memperbaiki alam-alam yang sudah mulai rusak ini Tuhan. Kami mohon tangan-Mu terus melindungi kami dari segala bencana, dari segala bahaya yang disebabkan oleh kerusakan alam. Kami juga berdoa untuk wabah pandemi COVID yang kami sadar saat ini belum usai. Bersyukur di tahun yang baru ini kebijakan PPKM yang sudah dicabut membuat kami bisa kembali beribadah, bisa kembali berkegiatan di gereja Tuhan. Tetapi kami seringkali khawatir dan takut, lebih-lebih banyaknya ditemukan varian-varian baru. Kami mohon Tuhan, lindungilah bangsa ini. Biarlah melalui pemerintahan, melalui tenaga medis yang terlibat, kemudian bisa membawa bangsa Indonesia tidak sampai mengalami gelombang COVID kembali. Berdoa juga untuk pemerintahan, dimulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kami sadar tahun-tahun panas menjelang pemilu 2024 sudah dekat. Biarlah Engkau membantu kami berkarya untuk menjaga kondusivitas bangsa kami. Berdoa juga bagi setiap pemerintah yang terlibat dalam mengambil kebijakan maupun peraturan, biarlah bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan terhadap bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, GKJW Jemaat Rungkut di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pelayan yang terlibat. Biarlah juga melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bisa menjadikan saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia. Berdoa juga untuk pembangunan Geraha Kinasih. Bersyukur ketika Geraha Kinasih saat ini sudah bisa dipakai untuk berkegiatan. Kami percaya itu adalah campur tangan-Mu. Biarlah pembangunan dan perbaikan Geraha Kinasih ini ke depannya juga bisa menjadikan Engkau melibatkan GKJW Jemaat Rungkut untuk memperlebar
kerajaan-Mu di tengah bumi ini. Kami juga berdoa untuk Pepantan Gunung Anyar yang menghadapi pergumulan dalam mencari lahan. Kami serahkan sepenuhnya proses-proses yang harus dilalui, pergumulan yang harus dihadapi. Biarlah melalui pergumulan ini bisa kemudian membuat anggota jemaat dari Pepantan Gunung Anyar menjadi semakin kompak, bisa semakin dekat dengan Engkau. Sebab kami yakin ketika pada waktunya Engkau menyediakan, itu adalah yang terbaik, terkhusus bagi Pepantan Gunung Anyar. Berdoa juga bagi warga jemaat yang sakit, Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Hadi Seputro, Bapak Sirwandi, Bapak Sukiyo, Bapak Widyoko, Bapak Bambang Priyambodo, Bapak Jeremia Bagus, Ibu Slamet Sastro Amijoyo, Bapak Sartono Nar, Ibu Endang Wastiti Hati, Ibu Sri Widyanti, Bapak Madrias Agustinus, Bapak Teddy Frans Salindeho, Ibu Jasmani Marlan, Bapak Hari Haryanto, Bapak Setio Utomo Baris, maupun anggota warga jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tilik mereka Tuhan, berikan kesembuhan melalui tenaga medis maupun makanan dan minuman serta obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Sang Sumber hidup, Engkau adalah Tuhan, Sang Penyembuh. Berdoa juga bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap warga jemaat GKJ Jemaat Rungkut yang menghadapi pergumulan Tuhan. Pribadi lepas pribadi pastilah diperhadapkan oleh realita kehidupan. Pastilah diperhadapkan oleh pergumulan yang sering kali membuat kami tidak berdaya Tuhan. Bersamai kami Tuhan, tuntun kami. Bantu kami untuk kemudian bisa melewati pergumulan. Dan bantu kami, libatkan kami untuk bisa kemudian menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat GKJW Jemaat Rungkut yang mengalami pertambahan usia. Bersyukur Kau telah memberikan kehidupan, mengizinkan pertambahan usia pada minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah di pertambahan usia ini bisa semakin Engkau berkati, juga bisa semakin menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Bapa yang luar biasa baik. Kau terus membersamai kami, menuntun kami, dan mendahului langkah kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami sadar kami adalah anak-anak-Mu yang tak layak. Tinggallah bersama kami Tuhan. Inilah Tuhan syafaat kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu.
di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita wujudkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan alam, memelihara ciptaannya dengan setia dan dengan penuh kasih sayang. Adapun dasar persembahan kita pada saat ini terambil dari Roma 12 ayat yang 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, bersama kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 335 ayat yang pertama hingga selesai, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan bekal. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan tak kunjung bersalah. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan berdoa untuk persembahan kita ini. Mari bersama kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima hingga saat ini.
Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Dan inilah persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati bagi tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, dan juga berikanlah kebijaksanaan bagi tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan, sebentar kami juga akan berpisah dalam ibadah ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau jagai dan Kau sertai perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Umat dimohon untuk tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu umat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing, saya akan membacakan berita pengutusan dari Amsal 3 ayat yang 19 sampai dengan 22. Amsal 3 ayat 19 sampai dengan 22. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Mari kita bersama-sama menjaga ciptaan dan mewujudkan keadilan bagi setiap ciptaan, lebih-lebih dengan sikap hospitalitas. Kidung Jemaat 466 yang A. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Maka setiap saatku mulia dan kudus, dan hidupku seluruhnya bersama-Mu terus. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa ada bersama kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.